Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Warinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma tahhir qulubana wa hassin furujana waghfir dhunubana ya arhamar rahimin. Amin, amma ba'd. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di bulan yang mulia dan di hari-hari yang mulia, yaitu hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, dan kita berada di hari yang ke-7 ya. Yang ke-7 hadirin ya. Dan insyaallah tinggal beberapa hari lagi kita akan menuju ya hari yang 10, yaitu hari An-Nahr atau hari Idul Adha. Perlu kita ketahui hadirin bahwa hari-hari ini tidak berbeda ya, bukan tidak berbeda. Hari-hari ini adalah berbeda dengan hari-hari yang ada dalam satu tahun. 10 hari ini adalah 10 hari yang sangat agung, 10 hari yang sangat luar biasa, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah 4 kali ya untuk menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan hari-hari ini. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Nah, 3 ayat ini ialah menjelaskan tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, sehingga siapapun yang beribadah di dalamnya, apapun bentuk ibadahnya, apapun bentuk pelaksanaan sunnah nabinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar melebihi pahala jihad. Kita sekarang alhamdulillah telah melaksanakan fardu salat subuh ya, salat fajar, dan juga salat sunnah qabliyah fajar, itu salat sunnah qabliyah subuh dan salat fardu subuh berjamaah dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Insyaallah ini adalah pahalanya sangat agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya perbanyaklah kebaikan di hari-hari ini. Masih tersisa yaitu 4 hari dengan sekarang, dari memperbanyak zikir, tahlil, tahmid, takbir, itu takbir mutlak dimanapun dan kapanpun kita berada, kecuali di saat kita berada di WC atau hamam dan ingdal majami, atau pada saat seseorang sedang mendatangi istrinya. Maka itu tidak boleh, kata ulama, untuk mengumandangkan atau membacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin perbanyak salat sunnah mutlak ya, membaca Al-Quran, puasa sunnah sampai nanti tanggal 9. Jangan sampai kita tidak puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, karena itu puasa adalah puasa yang sangat agung, yaitu puasa Arafah, yang dimana pahalanya akan menghapus dosa kita yang telah lalu, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Insyaallah hari Selasa. Nah, jadi hadirin kalau mau puasa Senin ya dilanjut dengan puasa
Arafah hari Selasa. Bagus, Masya Allah, luar biasa ya. Nah ini jangan sampai ditinggalkan hadirin, karena para ulama disebutkan mereka dikala safar pun, ya safar yang dibolehkan untuk puasa, untuk membatalkan puasa Ramadan, mereka tetap melaksanakan puasa Arafah. Kenapa? Karena kalau puasa Ramadan mereka pada buka. Alasannya karena kalau puasa Ramadan itu bisa diqadha. Adapun puasa Arafah kalau ketinggalan sudah tidak bisa diqadha sama sekali, tinggal kita ruginya saja. Seperti itu. Kemudian juga jangan lupa kita untuk melaksanakan ibadah kurban ya. Ibadah kurban, dan kalau diantara saudara hadirin atau hadirin ada yang mau melaksanakan haji, mungkin pakai visa mujamalah, atau yang sedang melaksanakan haji, maka laksanakanlah haji itu dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dirusak dengan riya dan sum'ah. Tayyib hadirin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang mulia ini, pagi yang berbahagia ini, kita insyaallah akan membahas bab yang mulia, yaitu bab yang dimana adalah salah satu dari bagian al-hasanat al-mahwiyah, yaitu kebaikan yang akan menghapus keburukan-keburukan kita, seperti yang disebutkan dalam hadis yang hasan, dihasankan oleh para ulama, diantaranya adalah oleh Ali Al-Madini ya, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni raaitu rajulan, aku melihat seseorang ya pada hari kiamat, dia diusir dari halaqat dari perkumpulan para nabi. Jadi para nabi sedang berkumpul, dia mau ikut diusir. Para kaum muslimin sedang berkumpul, dia mau ikutan masuk ke dalamnya, diusir. Ya, kenapa? Ya mungkin karena karena banyak dosa yang dia lakukan. Tetapi ada satu kebaikan yang dia lakukan pada saat di dunia yang menolong dia sehingga menyebabkan dia akhirnya diperbolehkan bergabung dengan para kaum muslimin. Apa itu? Pahala junubnya. Pahala mandi junubnya maksud saya. Dengan dia selalu melaksanakan mandi junub, mandi besar dengan baik dan benar, sesuai sunnahnya atau sesuai dengan fikihnya, maka akhirnya hadirin dia pun ya diterima di perkumpulan kaum muslimin ini, Masya Allah. Dan banyak sekali ya al-hasanah al-mahwiyah, itu kebaikan al-hasanat al-mahwiyah, kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa-dosa kita, yaitu diantaranya adalah mandi junub. Jadi mandi junub itu bukan perkara yang gampang atau bukan perkara sepele, apalagi kalau kita laksanakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Pahalanya melebihi pahala jihad, karena ini adalah hukumnya sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah ke yang berhaknya. Tetapi sebagian sahabat menafsirkan menunaikan amanah ini ialah mereka mengatakan ghuslu al-janabah, mandi besar. Kok bisa menunaikan amanah kok ditafsirkan, ditakwil dengan mandi besar, bukan mengembalikan uang dan sebagainya. Iya, memang mengembalikan hak seorang hamba juga adalah bagian dari amanah, dan kita ketahui bahwa tafsir itu atau perbedaan dalam tafsir itu, kata ulama, hukumnya adalah ikhtilafu at-tanawwu, perbedaan yang saling menguatkan. Tetapi kalau di fikih, perbedaan itu adalah ikhtilafu tadad, yaitu perbedaan yang kontradiktif, satu sama lain kadang tidak bisa disatukan ya. Nah hadirin rahimani rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa mandi besar itu perkara yang agung. Kenapa? Karena kalau seseorang tidak faham mandi besar, maka dia akan tidak diterima sholatnya, dan juga bahkan dia akan selalu berada dalam keharaman.
haram membaca Al-Quran, haram memegang Al-Quran, haram duduk di masjid, dan hal-hal yang lainnya. Maka di sini hadirin pengarang ya kitab Riyadul Badiah beliau berkata babu al-ghusli, bab mandi besar. Ya, bab mandi besar. La yajibul ghuslu 'alal hayy illa bil janabati awil wiladati walau min ghairi balalin awin qita'il haidi awin nifasi. Di mana hadirin tidak wajib mandi besar itu kepada kita yang hidup. Ya, ini kaitannya dengan orang yang hidup, bukan orang yang mati. Tidak wajib mandi besar itu bagi kita yang hidup ya, kecuali apa? Kecuali di sini adalah bisababiyah. Kecuali dengan sebab junub atau sebab melahirkan, walaupun melahirkannya itu tidak basah. Ada emang orang melahirkan tidak basah? Ya ada. Sekarang ini banyak orang melahirkan tidak basah. Apa? Dengan cara disesar. Kalau zaman dulu melahirkan tidak basah itu ialah si anak bayi lahir plus ketuban-ketubannya tidak pecah. Jadi masih terbungkus oleh ketuban. Ya, apa namanya lah itulah, ya. Ari-ari ya, ali-ari dan air ketubannya tidak pecah. Itulah yang disebut melahirkan tanpa basah. Walaupun seperti itu, maka ya tetap wajib mandi besar. Artinya bahwa dia terkena nifas, ya, terkena nifas. Atau mungkin tidak nifas. Tidak nifas di sini adalah tidak keluar darah. Ada, mungkin ada. Ya, syaratnya nifas itu pas melahirkan keluar darah. Maka disebut nifas. Kalau tidak keluar darah sama sekali, tidak basah sama sekali, sudah tidak basah, akhirnya posisi ketubannya tidak pecah keluar bareng anaknya, dan juga tidak keluar darah, maka posisinya beliau berarti tidak nifas. Maka langsung mandi besar. Ya, ada wallahu alam. Jarang kayaknya. Ya seperti itu. Ya. Tuh kemudian atau ya berhentinya haid. Di mana dalam fikih berhentinya haid itu sesuai hadis Rasulullah SAW ada dua ciri seorang wanita telah suci dari haid. Yang pertama adalah jaf, yang kedua adalah qassatul baydha. Jaf itu artinya kering, sehingga kalau dia memasukkan, mohon maaf, ke aurat besarnya atau ke farajnya, yaitu kursyuf, atau kalau sekarang kapas, ya, atau minzil, ya, apa namanya, tisu, ya, atau kutnun, ya, maka posisi si tisu tadi atau si kursyuf atau kutnun tadi, ya, kapas, posisi dalam keadaan bersih, tidak ada warna sama sekali. Nah itu namanya jaf, kering. Itu namanya kering. Kebanyakan perempuan seperti ini. Nah yang kedua adalah qassatul baydha. Apa itu qassatul baydha? Begini. Qassatul baydha adalah cairan bening yang muncul di kemaluan perempuan, mohon maaf, setelah haidnya. Jadi posisinya adalah darah, ya, banyak berarti awal haid, pertengahan haid. Kemudian setelah berakhir biasanya sufrah kudrah, kuning dan pekat, ya, ya, plek-plek pekat, ya. Kalau bahasa saya, bahasa Sunda, buket, antara merah dan antara kuning. Nah itu namanya sufrah kudrah. Kalau bahasa kita sekarang flek, ya, paham para ibu-ibu? Kemudian habis itu keluar cairan bening, artinya tidak basah, tidak ada kering sama sekali bagi kondisi seorang wanita ini. Bening, dia tidak ada keringnya, ada cairan bening, maka ini disebut qassatul
baydha, dan ini juga disebut apa? Bahwa posisi wanita tadi telah suci. Maka dia wajib mandi besar dan wajib salat, ya. Kemudian apa hadirin? Dibolehkan dia ya melayani suaminya. Seperti itu. Awin nifas atau nifas, sama tanda bersihnya seorang wanita dari nifas ada dua juga, sama seperti haid, yaitu jaf, kering, dan adanya qassatul baydha, ya. Dan kita tidak akan tahu hadirin mana ini, misal istri kita ini apakah kering atau qassatul baydha, karena satu wanita cuma ada memiliki satu tanda, tidak ada dua tanda. Kalau antum ingin tahu, ingin istri antum itu memiliki dua tanda, maka kemungkinan harus istrinya 4. Ya, mohon maaf ibu-ibu. Atau 3 atau 2. Ya, kalau cuma satu mah yaitu salah satu. Mungkin qassatul baydha, mungkin kering. Seperti itu hadirin ya. Jadi tidak mungkin kita bisa tahu ya dua tanda ini dalam diri wanita atau istrinya, kecuali istrinya banyak, ya. Banyak pun mungkin cuma satu tanda doang, sama semua, itu kering atau qassatul baydha. Wallahu alam. Saya juga nggak tahu karena istri saya cuma satu. Tapi hadirin rahimani rahimakumullah. Kita beranjak kepada junub. Bagaimana seseorang ya disebut junub? Wa tasulul janabatu imma bidukhulil hasyafah aw miqdariha fi qubulin aw duburin. Walau li bahimatin wa illam yahsul inzalun. Baik hadirin. Jadi semua yang disebutkan di sini itu adalah ada hadis sahihnya. Riwayat Bukhari dan Muslim, cuma di sini tidak dibawakan dalil hadisnya. Di matan hadis ini, di matan fikih ini. Kata beliau ya, kata Syekh Nawawi rahimahullah taala, dan seseorang itu masuk ke dalam hukum dia junub. Perhatikan, kapan kita menjadi junub? Seseorang akan masuk ke dalam keadaan junub atau dia mendapatkan junub kalau, mohon maaf, masuknya hasyafah atau seukurannya, itu masuknya ember ke dalam sumur. Masuknya ember ke dalam sumur, atau ini kinayah bagi masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Mohon maaf. Apakah harus semuanya, mohon maaf, ya, kemaluan ini bagi laki-laki? Enggak. Perhatikan di sini hanya seukuran hasyafah kepalanya. Mohon maaf hadirin. Dan ini apabila seseorang memasukkan ya kepunyaannya seukuran kepalanya ke kemaluan atau ke kepunyaan istrinya atau bukan istrinya, maka dia disebut junub, terlepas dari dia berzina misal. Maka dia disebut junub bukan junub. Sehingga apabila seorang laki-laki, ini kaitannya dengan had, hukuman had, dicambuk atau dirajam, dikatakan telah berzina kalau dia memasukkan seukuran hasyafah ke kemaluan yang tidak boleh dimasukkan, itu ke kemaluan non istrinya. Perempuan hati-hati. Seukuran kepala itu sudah hukumnya berzina, walaupun tidak keluar air maninya, walaupun tidak semuanya, maka dia telah dihukumi berzina dan junub. Jadi kalau junub ini umum, baik itu dilakukan secara halal atau haram, hukumnya tetap junub. Seperti itu hadirin. Di sini dikatakan wa illam yahsul inzalun, walaupun tidak menghasilkan inzal, itu ejakulasi. Ya, keluar, mohon maaf, air mani. Mohon maaf, agak sedikit saru-saru. Gimana loh begitu ininya omongannya? Susah saya mendeskripsikannya. Sorry tadi. Ya. Baik. Walaupun mohon maaf, kemaluan ini bagi laki-laki dimasukkan baik itu ke tempatnya, kubul namanya, itu farj, ya, atau ke bukan tempatnya, itu ke dubur.
Ya, seperti kaum Nabi Lut. Nauzubillah min dzalik. Ini terlaknat orang seperti ini. Memasukkan kemaluan ke bukan tempatnya, itu ke dubur. Baik itu dubur istrinya terkutuk ataupun dubur, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, laki-laki. Ya, boti namanya. Nah, ini terkutuk orang seperti ini. Ya, hukumannya tidak ringan, langsung hukuman mati. Hukuman mati, dilemparkan dari atas menara, geblug ke bawah. Kalau hukum Islam. Atau ke hewan. Ini lebih parah lagi. Baik itu ke kemaluan hewan, ya, atau ke dubur hewan. Maka siapapun, naudzubillah min dzalik, ada orang yang melakukan itu kepada hewan, maka wajib dia dibunuh. Hewannya juga dibunuh, tidak boleh dimakan dagingnya. Si pelaku juga wajib dibunuh. Had namanya, wa ta'ziron, hukum had dan hukum takzir. Itu kalau hukumnya hukum Islam. Ya, di Saudi juga jarang dilakukan orang hukuman seperti ini, hadirin. Ya. Kalau enggak, ya udah urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di Indonesia ini nggak boleh seorang rakyat, misal seperti saya atau siapapun, menghukum orang yang melakukan seperti ini, nggak boleh. Ini hukuman ini hanya dilaksanakan oleh pemerintah, bukan oleh rakyat. Haram rakyat melaksanakan hukuman seperti ini dan tidak boleh sama sekali. Terus gimana Ustaz? Ya udah, dakwahi aja, nasihati saja, semoga tobat. Nanti kalaupun itu dia tidak tobat, itu urusan dia dengan Allah nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik, sangat mengerikan sekali siksaannya, dan semoga yang seperti ini Allah kasih hidayah untuk taubat, ya. Karena ini adalah akan mengundang azab yang sangat pedih. Contohnya sekarang azab yang sangat pedih, penyebaran HIV. Ya. Ada yang nikmat, ada yang halal, yang bersih kok pengennya yang kotor, yang menjijikan. Sehingga tidak ada manusia, hamba Allah yang Allah siksa dengan amat mengerikan kecuali adalah umat Nabi Nuh. Orang yang musyrik, orang yang lain macam-macam, ya, ingkar kepada Allah, siksaannya ya tidak semengerikan siksaan umat Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, Nabi Lut, ya. Seperti itu hadirin rahimanirrahmakumullah. Kembali ke sini hadirin, bahwa di sini intinya ada dua keadaan, ya, ada dua keadaan orang mandi junub. Pertama adalah keluar mani walaupun tidak masuk. Kedua adalah masuk walaupun tidak keluar. Jadi kaidahnya apa? Inzalun bila ilajin wa ilajun bila inzalin wajabal ghusl. Itu kaidahnya. Keluar tanpa masuk, masuk tanpa keluar, wajib mandi besar. Itu kaidah fikihnya, diri. Keluar tanpa masuk, masuk tanpa keluar, wajib mandi besar. Ini omongan antum, Ustaz, ada dalilnya? Enggak ada dalilnya. Ini sahih. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Yaitu apa? Contoh adalah keluar tanpa masuk. Keluar tanpa masuk, ya. Hadis dari Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Ummu Salamah, ja'at Ummu Sulaim. Datang kepada Nabi seorang sahabiah namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim siapa? Yaitu ibunya Anas bin Malik. Ya, istrinya Tolha bin Abu Tolha. Jadi ibunya atau istrinya saya tadi bilang. Ibunya Anas bin Malik, istrinya Abi Tolha. Beliau berkata, "Ya Rasulullah," kata Ummu Sulaim, "Innallaha la yastahyi minal haqqi." Ya Rasulullah, tidak ada rasa malu, ya, di hadapan Allah berkaitan dengan kebenaran. Artinya tidak ada rasa malu bagi kita kalau untuk menuntut ilmu atau mencari kebenaran. Walaupun yang diungkapkan ini kelihatannya saru, tidak pantas diomongkan. Tapi kalau untuk mencari kebenaran silahkan diomongkan. Apa itu? Fahala alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtamalat. Ya Rasulullah, apakah
bagi wanita itu wajib mandi besar jika dia mimpi basah. Nah, ini kata-kata yang memalukan sebenarnya. Wanita bertanya seperti ini. Sehingga disebutkan istri-istri Nabi yang ada di sekitaran Nabi, mereka pada nutup muka. Ummu Salamah pun nutup muka saking malunya dengar pertanyaan Ummu Sulaim. Tetapi itulah keberanian atau kemuliaan dari wanita-wanita Ansor. Maka disebutkan bahwa wanita-wanita Ansor adalah wanita-wanita yang menyingkirkan rasa malu mereka demi mencari ilmu dan kebenaran. Di antaranya kasus ini. Apa kata Nabi? Naam, idza ra'atil ma. Iya, wajib semua seorang manusia, seorang muslim mandi besar jika dia melihat air. Kinayah itu kiasan bagi keluarnya air mani. Baik itu, maka di sini hadirin, kaidah hadis ini menjadi kaidah keluar tanpa masuk. Keluarnya air mani, mohon maaf, tanpa masuknya hasyafah ke farj wanita, maka dihukumi seorang ini junub. Bagaimanapun keadaannya, baik itu dengan cara mimpi basah, atau dia misal dengan cara lain, dengan tangannya atau tangan istrinya, ya. Ya, kalau dengan tangannya hukumnya tidak boleh, haram. Kalau dengan tangan istrinya hukumnya halal. Tapi hadirin, atau dengan cara apapun yang jelas tidak ada hubungannya dengan kemaluan perempuan, maka hukumnya dia adalah wajib mandi besar. Maka inilah kaidah keluar tanpa masuk. Inzalun bila ilajin. Yang selanjutnya bagaimana? Ya, berkaitan dengan ilajun bila inzalin. Ya, ilajun bila inzalin. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba', ya, baina syu'abihal arba', thumma jahadaha faqad wajabal ghusl." Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, wa illam yunzil atau wa illam yanzul. Apabila seorang laki-laki duduk di 4 anggota tubuh istrinya, paha dan dadanya, ya, intinya melakukan hubungan suami istri. Summa jahadha, kemudian dia duduk itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, artinya berhubungan suami istri. Ini kiasan yang sangat lembut sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat sopan sekali mendeskripsikan tentang hubungan suami istri. Kemudian maka wajib kata Nabi dia mandi besar walaupun tidak keluar. Belum keluar, tetapi kalau ya ember sudah masuk ke dalam sumur, seukuran hasyafah, seukuran kepala, ingat hai hadirin ya, itu wajib mandi besar. Jangan sampai kita berpikir, ya mohon maaf, misal seorang suami menggauli istrinya, kemudian azan, misal taruhlah azan, dia bilang udah lami, ya saya mau sholat dulu, ya, habis itu dia dicuci aja, kemudian wudu, kemudian ke masjid. Kenapa? Kata dia, saya belum junub, kan saya masih belum keluar. Hati-hati, ini junub, sholatnya tidak sah, berdiam di masjidnya haram, baca Quran haram. Ya, sholat juga haram. Semuanya haram. Akhirnya dia yang dapat dosa besar. Kalau jahil mah nggak apa-apa. Ya, kalau tidak tahu mah tidak masalah. Tetapi kalau tahu, ini bisa jatuh ke dalam kekufuran. Kenapa? Karena dia mengolok-olok agama. Ya, mengolok-olok agama. Sholat tanpa suci itu mengolok-olok agama namanya. Seseorang sholat dengan sengaja tanpa wudu atau tanpa mandi besar, itu namanya mengolok-olok agama, tidak boleh. Tapi hadirin seperti itu ya. Itu 2 kaidahnya. Dan di mana hadirin dalam mandi besar itu cuma ada 2 rukun. Dalam mandi janabah itu cuma ada 2 rukun saja. Rukun pertama adalah niat. Wajib, semua ibadah wajib diiringi dengan niat berdasarkan hadis yang mulia dari Rasulullah SAW, hadis Umar bin Khattab, riwayat Bukhari, innamal a'malu bin niyah atau bin niyat. Sesungguhnya ibadah itu wajib diiringi dengan niat. Karena tidak mungkin seseorang bisa melaksanakan suatu ibadah atau suatu amalan tanpa diiringi dengan niat. Kalau seseorang melakukan sesuatu ibadah tanpa diiringi dengan niat, namanya dipaksa. Dan kita tidak akan mampu itu. Maka hadirin, wajib dikala kita dikala kita mandi besar diiringi dengan niat. Niatnya apa? Saya mandi besar
menghilangkan hadas akbar. Nawaitul ghusla li raf'il hadasi lillahi ta'ala. Li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Dalam hati kita, bukan di dalam bibir, hati-hati. Niat itu di dalam hati. Semua ulama ijma sepakat bahwa niat itu dalam hati. Niat apapun. Mau niat haji, niat sholat dan apapun wajib di dalam hati. Ya. Kapan niatnya itu? Niat dibarengkan dengan mengguyur air ke tubuh. Jadi ada dua. Pertama adalah niat, yang kedua apa? Mengguyur air ke tubuh kita. Itu rukun mandi besar. Dan Masya Allah, cuma dua. Alhamdulillah. Tidak ada tertib, tidak ada mualah, continue. Sedangkan dalam wudu justru rukunnya banyak. Rukun wudu yang kecil ini ada 7, ada 6. Pertama niat, kedua membasuh muka sesuai Al-Quran surat Al-Maidah. Membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki, kemudian tertib dan mualah, atau kena ke-7 mualah. Tertib dan mualah ada 6. Jadi kalau 6 ya dicampur tertib dan mualah, sudah kita bahas kemarin. Ya, apa itu tertib? Ya tertib. Tidak boleh seseorang wudu basuh kaki dulu, nggak sah. Atau basuh muka, kemudian mengusap kepala, kemudian kedua tangan. Itu tidak sah wudunya. Namanya tidak tertib. Begitu juga tidak sah wudunya walaupun dia tertib, tapi tidak kontinu. Basuh muka dulu, ya benar, Masya Allah, diiringi dengan niat. Tapi ngobrol dulu, mukanya sudah kering, baru basuh kedua tangan. Itu namanya gak kontinu, itu pun gak sah wudunya. Tapi alhamdulillah, ya, janabah ini tidak wajib kontinu, tidak wajib tertib, tidak wajib mualah, dan juga tidak wajib tertib. Bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua boleh mandi junub dari kaki dulu, basuh kaki dulu. Boleh kita mandi junub dari pundak dulu, boleh dari kepala dulu. Harusnya kan dari kepala dulu, kepala, pundak, lutut, kaki, seperti itu. Ini boleh, dari kaki dulu baru ke kepala, gak masalah. Alhamdulillah dimudahkan. Lah di mana letak dimudahkannya? Begini hadirin, kasus. Kalau misal kita wudu, tahu-taunya di tangan kita ada koyo, atau di punggung kaki kita ada koyo, atau di wajah kita ada koyo, karena pusing kepala dikasih koyo. Wudu dia, pas jalan ke masjid, ya, ingat bahwa ada koyo di sini, lupa. Oh iya, ada koyo. Berarti wudu tadi, air wudunya tidak sampai ke kulit. Seluruh ulama sepakat bahwa siapapun yang berwudu dan air wudu tidak sampai ke kulit, terhalang oleh sesuatu benda, baik itu ya tadi oleh koyo, kemudian oleh oleh cat, oleh lem dan semisalnya, bukan tinta, bukan goresan pulpen, karena itu namanya asar. Yang berbentuk ain, yang berbentuk benda, tapi bukan asar. Kalau asar namanya bekas, contohnya inai. Batal gak wudunya? Sah gak wudunya? Sah kalau inai. Tapi kalau kutek, hati-hati ibu-ibu. Ibu-ibu suka pakai kutek tuh. Advarnya, di kuku, kuku-kukunya suka dicet, dicet kutek. Nggak sah wudunya. Nggak boleh muslimah pakai kutek. Pakai pacar aja. Pakai pacar nggak apa-apa. Muka badan dipacarin nggak ada masalah. Ya. Kalau pacar mau dia guriwel-ruwel di tangannya, ya penuh tangannya pakai pacar, hiasan kayak orang Arab itu, nggak apa-apa, bagus itu. Ya, pakai hina itu bagus karena tambah sayang nanti suaminya, karena tambah cantik. Tapi ingat, kalau pakai kutek nggak boleh muslimah pakai kutek, karena dia harus wudu, kecuali pada saat haid, bolehlah. Pada saat haid pakai kutek tidak masalah, ya. Nanti setelah haid beres dikerik kembali, dikerik atau dicopot, ya dikerik kembali nggak masalah. Ingat itu Habib, saya suka lihat kok ibu-ibu wudu pakai kutek sih. Nah itu nggak sah, nggak boleh seorang muslimah kayak gitu. Baik. Nah tetapi kalau janabah
janabah. Jadi dia junub, kemudian di badannya misal pegel-pegel semalam, dia pakai koyo cabe, biasa saya juga pakai koyo cabe di betis misalkan, ya. Atau di mana aja yang pegel, kemudian koyo cabe itu awalnya panas, kalau lama-lama hilang panasnya. Jadi kita suka lupa bahwa kita nempelin koyo cabe. Habis mandi junub, sudah kering, sudah jalan ke masjid, baru ketahuan di betis ada koyo cabe. Berarti mandi junubnya sah gak? Tetap sah kalau mandi junub. Terus kasus dengan koyo cabai di betis bagaimana? Ya tinggal dicopot koyo cabai di betis, kemudian dibasuh yang tidak kebasuh tadi karena kehalang oleh koyo cabai, tapi niatkan menyempurnakan mandi junub. Ini disepakati hampir jumhur ulama. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak sah itu, wajib nol kembali, ngulangi lagi mandi junubnya. Tapi berat yang ini hadirin. Jadi hikmahnya kenapa tidak ada tertib dan juga kenapa tidak ada mualah dalam mandi junub, karena memberatkan. Coba bayangkan kalau misal hadirin dari mana, dari hotel ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Pas musim dingin atau nggak perlu musim dingin lah, ya. Kemudian sudah masuk ke halaman Masjid Haram misal, hotelnya agak jauh juga. Ketahuan bahwa setelah dia mandi junub bahwa di badannya ada koyo, belum kebasuh. Dia harus mandi junub, repot, ya. Padahal dengan fikih ini tidak perlu, tinggal dia copot si koyo tadi, dibasuh kembali dengan air tahur, maka sudah cukup. Alhamdulillah, ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya suka dengar, ya, kalau di Malingping para kiai mensyarah tentang bab ini, mereka biasanya mensyarahnya seperti ini, mencontohkannya. Contoh, kita sedang pengantin baru berada di rumah mertua, otomatis pasti junub mereka mah, ya. Nah, mau mandi pagi malu sama mertua, biar gak kelihatan sedang mandi junub, padahal biasa santai aja mandi junub ini, ya, tolong halal kok. Maka mereka akhirnya membasuh kepala dulu habis isya, ya. Membasuh kepala segini sampai pundak-pundak begini, kepalanya dibasuh, kemudian dikeringkan, habis itu tidur. Nih, membasuh kepala ini niat mandi junub, habis itu tidur. Nanti sebelum subuh mandinya cuma dari pundak sampai ke bawah. Pas dipegang sama mertuanya, ya, kamu mandi ini ya? Enggak, tuh kering tuh kering. Padahal dia mandi junub. Itu boleh? Boleh. Kenapa? Syaratnya dalam mandi junub tidak ada tertib, tidak ada kontinu. Nah, beda dengan wudu. Seperti itu aja hadirin tentang mandi junub, ya. Seperti itu. Dan hadirin rahman rahimakumullah, mandi junub itu tidak disyaratkan harus pakai sampo atau pakai sabun. Ingat, hati-hati, nggak boleh. Mandi junub itu tinggal diguyur saja badan kita dengan air yang suci, yang tohur. Kalau bisa dari shower atau dari keran, ya, itu lebih bagus. Kemudian kalau sudah tersiram seluruh badan kita, maka sudah cukup. Habis itu baru sampoan, baru sabunan. Jangan kita beranggapan kita basahin dulu badan, kemudian disampo, kemudian disabun, baru kita niat mandi junub sambil ngebasuh sampo dan sabun. Justru itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena air yang diguyurkan ke badan kita ini bukan air tahur, tapi menjadi air tohir. Lah, apa bedanya tohur dan tohir, Ustaz? Kalau tohur artinya air suci, mensucikan. Tapi kalau air tohir artinya air suci, tapi tidak mensucikan. Kok bisa? Bisa. Air tohir itu berasal dari air tohur. Kenapa bisa jadi tohir di si tohur? Karena dia bercampur dengan yang suci, sehingga hilang sifat dan nama keairannya. Contoh, ini kan air tohur. Aqua ini air tohur. Kalau saya campur dengan sampo, maka disebut air sampo. Kesifat keairan dan nama keairannya hilang. Kalau saya campur dengan susu, antum minum apa ini? Pak, antum minum apa? Saya minum susu, bukan lagi minum air. Maka nama keairan dan sifat keairannya hilang. Minum kopi ya? Mana ada kopi diminum dedek-dedeknya? Minum air dicampur kopi. Nah, ini namanya air kopi. Nah, air kopi itu boleh nggak dipakai wudhu? Nggak boleh, karena dia sifatnya hilang, keairannya, ya, nama keairannya hilang, sifatnya hilang, berubah menjadi
qafi. Itulah yang disebut air tohir. Ya, sudah kita bahas kemarin air tohir itu, ya. Jadi seperti itu hadirin rahimakumullah, sehingga kata ulama, kalau kita mandi junub posisi sampo dan busa sabun diguyur, maka air yang dari atas misal ke bawah, yang ke bawah ini campur dengan air sabun, maka tidak boleh. Jadi kalau mau mandi junub dulu sampai bersih baru sabunan, atau sabunan dan sampoan dulu kemudian diguyur sampai bersih badan, baru kemudian diguyur terakhir niat mandi junub. Seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan itulah yang selamat insyaallah. Kemudian juga hadirin, berkaitan dengan mandi junub ini, hendaklah kita membasuh lepitan-lepitan di tubuh kita. Jangan sampai tidak terbasuh. Misal di sini, ya, mohon maaf di ketiak, ya, lepitan di bawah dengkul, dan wabil khusus mohon maaf di dalam fikih di sini, wabil khusus dalam mazhab Syafi'i, ya, kita wajib ngeden artinya wajib cebok. Jikalau kita mandi junub wajib cebok. Ya, baik itu laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan itu wajib cebok dua-duanya, ya, jalur depan dan jalur belakang. Kalau laki-laki adalah cuma jalur belakang doang, dan pada saat cebok itu wajib ngeden. Apa? Agar yang zahir mohon maaf di dubur seorang laki-laki keluar agak tertorong keluar, kemudian dibanjur oleh air tadi, air suci. Kenapa? Karena kata ulama, wa yajibu 'alal mughtasili ayyata'assara hatta tan fatiha halqatu duburihi wa yaghsiluha anil hadathi. Dan wajib bagi orang laki-laki yang mandi junub untuk ngeden sambil jongkok, sambil agak ngeden dikit, jangan kencang-kencang ngedennya. Kemudian dia cebok. Agar apa? Agar yang tersembunyi dari halqah, dari mohon maaf dari anusnya itu agak nampak sedikit, kemudian dibanjur oleh air. Begitu juga untuk ibu-ibu, maka ibu-ibu wajib, ya, untuk cebok belakang dan depan. Ini kata ulama. Nah, terus kalau begitu Ustaz, boleh dong masukin air ke telinga, kan telinga juga ada di dalam, ada yang dalam, ada yang zahir. Nah, kalau telinga tidak boleh. Kalau seseorang memasukkan air ke telinga dalam rangka untuk membasuh telinga, dalamnya telinga, maka haram hukumnya, karena dia gulu. Apa? Gulu. Berbeda dengan tadi ngeden, cebok. Berbeda, kalau cebok kan bisa mudah dilakukan dan tidak bahaya. Tapi kalau masukin air ke telinga, bahaya. Nanti lama-lama infeksi, terus congean. Seperti itu hadirin. Jadi tidak boleh, bahaya. Makanya di ulama mengatakan haram memasukkan air ke telinga dalam rangka mandi janabah. Adapun kumur-kumur dan istinsak, menghisap air ke hidung, menghirup air ke hidung, istinsak dan istinsar, dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah, dalam mandi junub, dalam mazhab Hambali wajib. Itu mazhab Hambali dalam mazhab Syafi'i, kumur-kumur dan menghirup air ke hidung hukumnya sunnah muakkad, baik itu wudu atau mandi besar. Dalam mazhab Hambali wajib. Dalam mazhab Syafi'i apa? Sunnah. Dalam mazhab Hambali wajib. Maka untuk keluar dari pendapat ini, kita wajib kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, ya. Agar hidung ini luarnya ini loh, agar terbasuh dengan air. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukannya seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada dua tata cara mandi junub hadirin dalam hadis yang sahih, yaitu tata cara mandi junub dari hadis Aisyah, tata cara mandi junub dari hadis Maimunah bintu Harith. Kata Imam Ahmad, adapun kami dalam mandi junub ini, kami biasanya memakai hadis Aisyah. Kenapa? Karena hadis Aisyah itu redaksinya adalah menunjukkan tentang kebiasaan. Bagaimana kebiasaan Nabi dalam mandi junub sesuai dengan hadis Aisyah? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW jika beliau mandi junub, pertama adalah, perhatikan hadirin, cuci kedua tangan. Ghasala yadayhi, beliau mencuci kedua tangan tadi. Kemudian tawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian sebelum mandi besar beliau wudu sempurna. Summa igtasala, kemudian mengguyur
badannya. Summa yukhalilu biyadihi sya'rahu. Perhatikan nih. Kemudian beliau menyela-nyela dengan rambutnya, dengan tangannya rambut beliau di sela-sela. Nah, ini untuk laki-laki. Adapun bagi ibu-ibu, ya, kalau ibu-ibu menggelung rambutnya, ya, rambutnya panjang digelung misal, apakah wajib diudar, wajib dicopot, ya, dan sehingga seluruh rambutnya harus basah? Kata ulama, dan juga ada hadisnya, tidak perlu kalau ibu-ibu menggelung rambutnya, tinggal dibasuh aja rambut, ya, seperti itu, tidak harus air nyampe ke kulit. Kenapa? Karena berat bagi ibu-ibu. Beda dengan ibu-ibu mandi junub dari haid. Kalau haid wajib diudar, wajib sampai sampai ke kulit, kepala, dan seluruh rambutnya harus terbasuhi. Kenapa? Karena mungkin saja kalau ibu-ibu baru selesai mandi, suaminya minta lagi, mandi lagi. Jadi kalau harus basah seluruh rambutnya, ibu-ibu kerepotan. Ini ada pengecualian, ya. Dan sepakat juga para ulama dibahas baik itu dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan rambut ibu-ibu yang diikat, yang digelung, yang panjang, ya. Maka itu cukup dibasahi luarnya saja. Kecuali rambutnya pendek, dicukur pendek, yaitu harus, ya, terbasuh semuanya. Kemudian Nabi wudu, ya, dengan sempurna, wudu seperti salat, kemudian diguyur badannya. Habis diguyur Nabi menyela-nyela rambutnya. Kenapa? Karena biar air sampai ke kulit. Maka di sini istinbat hukum kata ulama, wajib air sampai ke kulit, dan wajibnya air sampai ke anggota tubuh yang zahir. Itu tadi harus ngeden. Kalau ditanya ini, mana dalil ngeden dan cebok? Nggak ada. Ini adalah ijtihad ulama berdasarkan hadis ini. Kemudian hatta idza dhanna annahu qad arwa basyaratah. Perhatikan hadirin. Jadi di dalam bersuci ada kaidah fikih. Kalau bersuci cukup dengan dzon, prasangka. Perhatikan tuh, ya. Kalau dengan bersuci cukup dengan dzon, prasangka. Tapi kalau najis, adanya najis tidak atau batal, maaf. Kalau bersuci cukup dengan dzon dan dzon atau prasangka. Tapi kalau kita hadas atau ada najis, wajib yakin. Nah, ini syariat Islam itu indah. Lah, apa bedanya harus dzon dan prasangka? Hadirin, kalau kita wudu dan mandi besar, wajib berdasarkan yakin. Saya yakin kita tidak sanggup. Lah, kenapa Ustaz? Lah, kalau harus yakin, kita mandi, diguyur, berarti harus dicekin satu badan-badan. Ini udah semuanya gak ya? Udah semuanya keguyur air gak? Semuanya kena air gak? Berarti di WC harus ada kaca pembesar. Ya? Dicekin punggung-punggung. Atau pak kaca lah untuk kaca gede, dicekin punggung kita ini benar gak ini? Ya? Diusap-usap seluruh badan, dan ini berat. Tapi kalau kita berdasarkan dzon, prasangka, guyur aja badan kita, diguyur, ya, pakai shower misal, kemudian diusap, kita rasa sudah cukup. Ingat, kita rasa sudah, yakin nggak? Enggak, perasaan sudah cukup, maka berarti sudah cukup, nggak perlu harus dicek-cekin. Sehingga ulama mengatakan hukumnya makruh kalau kita mandi besar atau wudu, ngecekin, misal kita wudu nih, cuci tangan, dicek sama kita tangan kita, udah semuanya nggak? Justru makruh dan bisa haram. Itu Pak Ustadz, bisa was-was, terjerumus kepada was-was, bahaya. Kalau sudah was-was, bahaya. Kenapa bahaya? Bisa dia wudu setengah jam, cuci tangan doang. Ada teman saya, serius teman saya, sampai cuci tangannya itu sampai hampir setengah jam, cuci tangan terus. Kenapa? Was-was. Makanya tidak boleh seseorang wudu atau mandi besar ngecek anggota badannya apakah airnya sudah semuanya. Cukup dengan dzon. Dzon apa? Prasangka. Oh, kayaknya sih sudah cukup. Apa dalilnya ini? Hatta idza dzanna, sehingga pada saat Nabi sudah menyangka, bukan yakin, sudah menyangka seluruh badannya terbasuh air, ya, afadha alaihil ma thalatha marat, kemudian mengguyur lagi 3 kali. Mengguyur lagi berarti tidak harus seluruh badan, ya. Summa ghassala sa'ir jasadihi, kemudian beliau pun membasuh seluruh badannya, artinya diguyur di sela-sela rambut, kemudian diratakan, kemudian diguyur lagi, habis itu beres. Ya, itulah hadis siapa? Hadis
Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada banyak orang suka bertanya, Ustadz, kalau wudu itu, kalau mandi besar Nabi itu kayak gini ya? Apa? Seperti apa hadis Maimunah? Padahal hadis Maimunah itu sifatnya cuma sekali, tidak sering. Kalau hadis Aisyah sifatnya sering. Apa kata Maimunah? Nabi SAW qalat ya, wada'tu li Rasulullah SAW wadu'il janabah. Aku meletakkan untuk Nabi air untuk junub. Apa itu? Nabi kemudian kalau mau junub, hadis Maimunah nih, beliau menaburkan air ke tangannya, kemudian dicuci tangannya, ya, dicuci kedua tangannya 3 kali. Semua kemudian Nabi membasuh kemaluannya, cebok. Ya, istinja, cebok dulu, membasuh lajaj, yaitu hal-hal yang licin, yang kotor dari kemaluan. Kemudian apa? Summa daraba biyadihil ard. Habis ini ditaruh di tanah atau ke tembok. Ya, digesek-gesek ke tanah atau ke tembok. Perhatikan hadirin. Ini banyak yang nanya ke saya. Ini sifat wudu Nabi ya? Kata, sifat mandi junub Nabi ya? Padahal ini bukan sifat mandi junub Nabi yang biasanya Nabi, enggak. Ini sekali-kali saja. Kemudian berapa kali beliau mengusap-ngusap tangannya ke lantai atau ke tembok? 3 kali. Kemudian beliau kumur-kumur, kemudian istinsak. Kemudian beliau membasuh muka beliau, ingat, setelah cebok ya. Setelah cebok artinya sudah tidak ada najis lagi atau kotoran lagi di kemaluan atau di dubur. Kemudian membasuh mukanya, berarti wudu. Ini wudu. Kemudian kedua tangannya. Ingat, muka sampai 2 tangan. Kemudian beliau pun mengguyur rambut kepala beliau. Mengguyur kepala artinya membasuh kepala tapi dengan cara diguyur. Kemudian apa? Summa ghassala jasadahu, kemudian mengguyur seluruh badannya, kemudian summa tanaha pindah tempat. Kemudian pindah tempat, fa ghassala rijlaihi, nyempurnain wudunya dengan mencuci kedua kakinya. Nah, sebagian orang mempraktekkan mandi junub seperti ini di WC-nya. Jadi dia cuci tangan dulu, kumur-kumur, istinsak, ya. Kemudian memukul-mukul tangannya ke lantai atau ke tembok, ya. Kemudian membasuh membasuh mukanya, kemudian kedua tangannya, kemudian mengguyur kepalanya. Habis itu mengguyur seluruh badannya, habis itu pindah. Perhatikan hadirin, ini hanya sekali saja dilakukan oleh Nabi dan dilihat oleh Maimunah bintu Haris. Kenapa? Buktinya adalah di sini tidak ada kalimat kana. Kalau ada kana, di sini contoh dalam hadis Aisyah ada kana. Apa? Kana fil madi atau fil mudhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasal. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasal. Apa memang Ustaz rahasianya kana? Begini, kana itu fil madi nakis plus fi'il setelahnya, baik itu fil madi atau fil mudhari, maka kalimat ini atau perbuatan ini hukumnya mudawamah. Kebiasaan. Jadi biasa saja mandi junub, ya. Habis mandi junub wudu, tidak harus seperti mandi junubnya hadis Maimunah bintu Haris, kena repot. Tapi sebagian kaum muslimin beranggapan mandi junub sesuai sunnah itu seperti ini. Enggak. Nah, urusannya Nabi pindah tempat kenapa? Kata ulama karena mungkin tempatnya itu kan nggak di keramik. Jadi kaki beliau kotor oleh tanah. Akhirnya pindah tempat, kemudian sambil cuci kaki sambil wudu. Akhirnya habis itu selesai wudu, beres. Ya, beres, tidak perlu wudu kembali, asal apa? Kita dalam mandi junub tadi tidak menyentuh kemaluan lagi atau tidak keluar angin. Nah, itu hadirin. Jadi di sini bahwa mandi junub atau mandi besar atau bersuci namanya, dalam bersuci tolak ukurnya apa? Dzon, sangkaan. Kalau keluar hadas atau ada najis wajib yakin. Contoh, kata berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la yansarib hatta yasma sautan aw yajida riha. Jangan dia membatalkan sholatnya sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Ini kaidah fikih besar. Hadis, tapi kaidah fikih yang besar. Masya Allah. Artinya bahwa kalau kita lagi sholat, ragu, batal atau tidak batal saya ini wudu saya. Apa hukumnya? Batal gak? Batal gak? Gak batal, kan ragu. Harus ya yakin. Contoh, kita sholat di sini, misal di luar.
Di luar itu ada najis atau tidak ada najis. Namanya madhannatun najasah. Tempat yang disangkakan ada najis. Najis gak? Enggak, suci. Hukumnya suci. Sehingga hadirin pernah saya menyelesaikan sebuah permasalahan, sebuah masjid ribut para pengurusnya. Karena masjid itu mau direnovasi dan mereka mau sholatnya ada tempat kosong di depan masjid atau di belakang masjid. Ya. Mereka mengatakan kita jangan sholat di sini. Kenapa? Karena kemungkinan ada najis. Orang berangkat dari WC, kemungkinan di kakinya ada najis. Kemungkinan kata saya atau mungkin. Saya tanya lagi, ini kemungkinan atau mungkin? Atau yakin? Enggak, ini cuma kemungkinan. Berarti ragu kan? Ragu. Oke. Hukumnya kalau kita ragu tempat ini ada najis atau badan kita ada najis, maka hukumnya najis enggak? Enggak, hukumnya suci. Kenapa? Karena urusan najis harus yakin. Harus yakin. Misal kita sholat di luar, wah ini kayaknya ada najis nih. Nah, oke, kelihatan nggak najisnya? Enggak. Atau kecium nggak baunya? Ada baunya, tapi nggak ada bentuknya? Enggak. Oke? Atau kerasa nggak dijilat bisa ada rasanya? Enggak. Karena ada tiga menentukan najis. Ya. Oh enggak, berarti cuma prasangka. Berarti kalau prasangka hukumnya suci. Ada lagi kasus ibu-ibu, Ustaz, saya ke Eropa. Terus gimana, Bu? Saya ke Eropa, Ustaz, saya sholat di atas mobil. Lah kenapa ibu nggak turun ke tanah? Oh Ustaz, kalau saya turun ke tanah, namanya di Eropa kan takut ada babi. Di sana najis babi. Terus saya bilang, Ibu, apakah ibu mencium bangkai babi di tempat tanah itu? Atau darah babi, melihat darah babi? Atau kotoran babi? Enggak Ustaz, cuma saya takut saja, ragu apakah di sana ada najis babi atau tidak. Enggak ada, Bu. Mau dia tanah Eropa kayak, mau tanah Amerika kayak, mau tanah Vatikan kayak, semua tanah di muka bumi ini hukumnya suci, kecuali ada najis yang nampak di dalamnya. Karena hukum najis dan hadas wajib berdasarkan yakin. Itulah hadis ini dan hadis ya yang tadi layan sorib, yaitu hatta yasma sautan aw yajida riha, Allah alam bisawab. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimanallah. Praktek wudu sedikitnya nanti saja. Ya, sudah suruk ya? Ya, sudah suruk. Dan seperti inilah tata cara mandi junub, simpel, padat, dan Masya Allah di sini tersimpan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Wallahu alam bisawab. Ada yang tanyakan mungkin? Ada berapa pertanyaan? Silakan. Monggo. Iya, benar-benar. Keluar, bukan madi, namanya wadi. Oke hadirin, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Pak. Ya. Jadi yang wajib mandi besar itu adalah keluar mani. Saya mohon maaf nih, terima kasih keingatan. Jadi hadirin, di dalam, mohon maaf, cairan yang keluar dari kita itu ada namanya cairan air kencing, najis. Nanah, ngeri. Kalau nanah jangan ini. Nah, ini najis. Kena penyakit raja singa misal. Keluar nanah naudzubillah min dzalik. Itu juga najis, cukup dicuci saja dan wudu, batal wudunya. Ya. Keluar darah sama hukumnya najis, tetap wajib batal wudu. Nah, yang selanjutnya adalah madhi. Madhi itu bagaimana Ustaz sifatnya? Madhi itu keluarnya cairan madhi, baik itu laki-laki atau perempuan sama. Ya. Beriringan dengan syahwat meninggi atau syahwat sudah merendah. Jadi ini madhi ini keluarnya dari kemaluan kita laki-laki atau perempuan, kaitannya dengan syahwat. Ya, kita tahu semua lah. Sifatnya adalah dia agak butek, ya, putih tapi agak kuat putihnya, agak sedikit butek. Tidak bening banget dan licin. Itu namanya air madhi, hukumnya najis. Hukumnya najis. Kalau kena baju, celana wajib dicuci. Wajib dicuci sampai bersih, ya, sampai bersih, dan wajib kita berwudu kembali, tidak perlu mandi besar. Adapun wadi sifatnya adalah agak bening, dia tidak seperti madhi. Dan hukumnya sama najis, dan ini biasanya keluar bagi laki-laki atau perempuan dikala capean, habis berat-beratan, habis olahraga, habis lari. Biasanya keluar ini hukumnya juga najis dan membatalkan wudu. Adapun mani, perhatikan mani. Mani itu hadirin sifatnya memiliki sifat tersendiri, tidak bisa disamakan. Pertama adalah tadafuk, ad-dafa.
Yang kedua adalah ladzah. Jadi bisa dilihat dari sifatnya, bisa dilihat dari rasanya, dan bisa dilihat dari baunya. Ini penting kita pahami. Yang pertama adalah dari sifatnya. Sifat mani itu kental dan dia agak putih, ya, dan tadafuk, pasti keluarnya, mohon maaf, dengan kencang. Ya, keluar dengan kencang, tadafuk. Ya, kalau laki-laki, ya. Kalau laki-laki. Nah, kalau laki-laki juga tidak semuanya harus keluar kencang. Karena ada yang dia punya masalah di kemalu pada dirinya, ya. Nah, lemah syahwat namanya. Ada yang cuma keluar begitu saja, tidak kuat, meleleh. Mohon maaf, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, perhatikan di sini. Kalau kita misal, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, ada orang yang lemah syahwat, kemudian dia merasa, lah ini keluarnya kan nggak kencang Ustaz, cuma keluar begitu saja, berarti kurang mani, bukan mani Ustaz. Enggak, kita lari ke sifat yang selanjutnya apa? Apakah Bapak merasakan nikmat pas keluarnya? Iya Ustaz, nikmat. Nah, berarti itu adalah mani. Enggak Ustaz, sudah dia keluarnya tidak kencang, cuma meleleh doang, mohon maaf, dan juga tidak nikmat. Berarti bukan mani Ustaz. Enggak, nanti dulu Pak, ada baunya. Coba Bapak cium, itu air yang keluar dari kemaluan Bapak. Mungkin orang ini sakit kan, mungkin sakit, ya, semah syahwat dan semisalnya. Apakah dia bau telur? Putih telur, ya, amis telur, putih telur, atau bau adonan tepung. Ini penting hadirin, penting. Oh iya Ustaz, bau putih telur, amisnya seperti itu, dan bau adonan tepung. Iya, berarti ini mani. Kasus seperti ini bisa terjadi pada kita semua hadirin. Apa itu? Misal laki-laki, mohon maaf, mimpi basah. Karena dia saking capeknya tidur, lupa, sampai tidak kerasa sama sekali mimpi basah. Sehingga dia pakai celana dalam, dia sholat subuh, dia sholat duhur, pas mau sholat asar dia ganti celana dalam, misal. Kemudian dia pegang celana dalamnya, loh, kok agak keras-keras begini. Maka wajib bagi kita ini untuk mencium celana dalam kita. Dicium, wah ini mani. Karena baunya apa? Bau amis putih telur. Bau amis putih telur. Atau bau adonan tepung. Wah ini mani. Kapan ini terjadi? Oh kayaknya semalam. Semalam waktu saya tidur. Berarti apa yang harus dia lakukan? Maka wajib dia mengqadha sholat subuh dan mengulangi sholat zuhur. Dia qadha dulu sholat subuh 2 rakaat, kemudian habis itu dia ulangi lagi sholat zuhurnya. Kan masih. Oh, kalau di sholat waktu asar mengqadha sholat duhur dan sholat subuh dan sholat duhur. Wajib, karena dia tadi sholat subuh dan sholat duhur tidak dalam keadaan mandi junub. Seperti itu hadirin rahimani wa rahmakumullah. Adapun perempuan, ya, perempuan bisa dirasakan dengan nikmat, ya, dan adalah sama, yaitu bau adonan tepung atau putih telur. Tapi hadirin, karena maninya perempuan berbeda dengan mani laki-laki, seperti kata Imam Syafi'i, dia ada sofroh, ada kekuning-kuningan. Ya. Ya, encer tidak kental seperti perempuan, dan wajib ini ketahui hadirin, ini bukan jorok, bukan saru, ini wajib kita paham fikih. Ya, ini berdasarkan hadis yang mulia. Tapi sampai di sini hadirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.